Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan paling responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, curhatan daripada kamu semua yang hadir di 3 sosial media. Yang pertama di channel YouTube Zodiak Harian, yang kedua di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan yang terakhir yang ketiga di Instagram @ramalan_zodiakmu yang foto profilnya seperti ini semua. Oke, kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 yang dimana seperti biasa akan saya bacakan ramalan zodiak harian yang urut-urutannya masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 kartu tarot deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita bacakan ramalan hari ini, Sabtu 25 Juli tahun 2020, diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya 75% saya katakan kerja keras kamu membuahkan hasil di bulan Juli tahun 2020 ini. Jadi menjelang berakhirnya bulan Juli tahun 2020 ini, sepertinya memang ada beberapa hal yang positif yang kamu dapatkan di bulan Juli tahun 2020 ini. Daripada sisi pekerjaan juga sepertinya berjalan dengan sangat baik, berjalan dengan sangat mulus. Kamu dengan urusan pekerjaan kamu sepertinya tidak terlalu ada hambatan di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Kemudian juga untuk masalah keuangan, memang ada beberapa tanggung jawab kamu yang harus kamu penuhi untuk keluarga kamu maupun untuk diri kamu sendiri. Tetapi kalau perihal soal keuangan, di mana tata kelola keuangan kamu di hari Sabtu ini masih cukup bagus sehingga tidak ada sebuah resesi di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi hal ini harus kamu syukuri sekali ketika pekerjaan kamu, usaha kamu, dan kondisi keuangan kamu di hari Sabtu ini masih berada di dalam sebuah kondisi yang cukup lancar. Tetapi juga ada minoritas Capricorn ya, bisa dikatakan sekitar 30% daripada 100% yang punya zodiak Capricorn ada sedikit kendala daripada urusan keuangan. Karena apa? Karena sepertinya memang di tengah masa-masa new normal seperti saat ini, daripada kondisi keuangan ada sedikit terganggu. Tapi itu tidak menyeluruh, hanya sebagian kecil saja daripada kamu yang punya zodiak Capricorn. Nah, di sini kamu termasuk yang sebagian besar atau yang sebagian kecil, itu disesuaikan saja tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi ramalan ini bersifat general, tidak menuju kepada satu individu, jadi kamu sesuaikan dengan moon and rising yang kamu miliki. Kemudian yang terakhir, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, daripada segi hubungan asmara, antara kamu dengan pasangan kamu sebenarnya bisa dikatakan hari Sabtu ini flat ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa dan juga tidak ada sesuatu yang bermasalah. Tetapi juga di hari Sabtu ini sepertinya masih ada sisa daripada permasalahan yang kemarin yang sampai dengan hari ini masih belum bisa terselesaikan. Dan di sini sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu itu bukan nggak mau menyelesaikan, tetapi kok sepertinya saling diem-dieman gitu loh. Ya udahlah, biarin aja, kok seakan-akan seperti itu ketika hubungan asmara kamu diterpa suatu permasalahan. Dan hal ini nantinya yang saya takutkan adalah akan berdampak terhadap hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi ini harus bisa kamu antisipasi untuk bisa mencegah yang namanya konflik daripada hubungan asmara kamu. Oke? Knalpot Rossi. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kalau daripada segi keuangan harus pintar menyeimbangkan. Artinya ketika kamu ada rezeki ya uang itu harus bisa kamu seimbangkan dulu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Jadi kamu jangan terlalu boros, jangan terlalu menuruti keinginan kalau kamu masih belum bisa mengatur kondisi keuangan kamu ini dengan sangat baik. Karena apa? Keseimbangan daripada kondisi keuangan kamu ini sangat penting sekali, sangat diperlukan sekali. Jadi ketika kamu dapat uang, uang itu tidak hanya mampir sebentar, tetapi juga bisa bertahan lama dan tetap tinggal di dalam kehidupan kamu. Jadi uang itu nggak hanya ngalir keluar, masuk, keluar seperti itu. Tetapi uang itu harus bisa dikelola sedemikian rupa supaya bisa tercukupi kebutuhan kamu, keinginan kamu, kewajiban kamu, dan bahkan
apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Itu yang pertama daripada segi keuangan. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya dari DM, ada juga yang WhatsApp, ada juga yang via telepon. Aquarius kalau mau berwirausaha bagaimana? Sebenarnya seperti yang sudah saya katakan di awal bulan Juli tahun 2020, sebenarnya ini adalah jalur kamu, ini adalah jalan kamu. Kalau kamu mau berwirausaha ya udah wirausaha saja. Tetapi yang menjadi kelemahan kamu itu adalah kamu itu ketika mau berwirausaha kebanyakan mikir, nggak langsung action. Nah, kenapa? Karena kamu itu mempertimbangkan memang baik buruknya itu memang bagus ya dipertimbangkan terlebih dahulu. Tetapi kalau terlalu banyak pertimbangan, kapan mau eksekusinya? Sekarang itu yang terpenting adalah eksekusi, bukan berpikir baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk terus. Kalau kamu memikirkan baik buruk, baik buruk, baik buruk terus, ya maka kamu nggak akan jalan-jalan. Nah, maka dari itu sekarang harus bisa mengintrospeksi kapan waktunya kamu mempertimbangkan dan kapan kamu waktunya menjalankan. Jadi ketika kamu punya pikiran mau berwirausaha, jangan hanya dipikirkan tok, tetapi juga harus dijalankan. Nah, kalau yang bekerja bagaimana? Kalau yang bekerja, kalau kamu masih yakin di tempat kerja kamu ini masih bisa menopang kondisi ekonomi kamu, ya udah kamu bertahan dulu nggak apa-apa. Karena apa? Mencari pekerjaan juga bukan hal yang mudah. Maka dari itu nggak ada salahnya juga kalau kamu masih bertahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang ada tuntutan, ada tekanan daripada keluarga pasangan kamu dan juga daripada keluarga kamu untuk segera melangsungkan hal-hal yang lebih serius di dalam hubungan asmara kamu. Kalau yang sudah menikah tentunya tuntutannya akan lebih tinggi lagi, dan buat yang belum menikah juga tuntutannya adalah menikah. Dan nanti setelah menikah tuntutannya punya momongan, setelah punya momongan punya adik buat anak pertama, setelah punya adik buat anak pertama kapan punya ini, nggak akan ada habisnya. Yang namanya tuntutan pasti akan terus-terus ada, dan di sini kehidupan itu kamu yang menjalani, bukan orang lain. Jadi nggak usah terlalu menghiraukan omongan-omongan daripada orang lain. Orang lain mau menilai apa tentang kamu, ya udah biarin aja. Orang lain mau memberikan saran apa tentang kamu, ya udah kamu biarin aja. Yang terpenting adalah kamu bisa terfokus dengan apa yang saat ini sedang kamu yakini, termasuk di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius, air galon. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Pack of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa lebih menerima, harus bisa ikhlas, harus bisa menerima apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Memang di sini ketika kamu susah, ada segelintir orang yang sepertinya senang akan kesusahan kamu, dan seakan-akan orang-orang tersebut menari di atas penderitaan kamu. Dan orang-orang yang menari di atas penderitaan kamu ini sayangnya adalah orang-orang yang ada di dalam lingkup terdekat di dalam kehidupan kamu. Dan hal ini harusnya bisa kamu sadari bahwa tidak semua hal yang kamu lakukan itu bisa dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu. Jadi walaupun kamu berbuat baik, yang membenci kamu tetap akan terus membenci kamu. Dan walaupun kamu melakukan kesalahan, dia yang peduli dengan kamu tidak akan peduli seberapapun banyak kesalahan kamu. Dan di sini kamu harus bisa selektif membedakan mana orang yang support kamu dan mana orang yang membenci kamu. Karena apa? Kalau kamu bisa membedakan hal itu, maka kamu akan bisa lebih tenang lagi. Tetapi di sini sayangnya adalah kamu tidak bisa membedakan hal-hal tersebut, sehingga memang masih menjadi suatu tekanan ketika kamu susah ada orang-orang yang seakan-akan menari di atas penderitaan kamu, dan hal ini tidak kamu sadari kelemahannya. Kemudian juga yang kedua adalah masalah yang kemarin is okay selesai. Sekarang fokusnya adalah menyelesaikan permasalahan baru yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa menerima perasaan sakit hati yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Loh, kenapa kok harus menerima perasaan sakit hati? Mau kamu tolak pun kamu juga merasa sakit hati kan? Jadi mau tidak mau harus kamu terima. Mau kamu tolak pun juga akan tetap terjadi. Jadi mau tidak mau harus kamu terima untuk bisa kamu selesaikan apa yang saat ini sedang kamu alami. Memang kamu harus berusaha sendirian, tetapi kamu harus punya keyakinan bahwa kebahagiaan kamu itu tergantung kepada diri kamu sendiri. Dan kamu harus mampu, harus yakin untuk menyelesaikan persoalan yang kamu hadapi sendirian. Tanpa support orang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Single fighter strong gitu loh. Kamu harus mampu untuk menyelesaikan permasalahan kamu, baik dalam urusan pekerjaan kamu yang sepertinya memang ada sedikit masalah baru. Kemudian untuk masalah hubungan asmara yang sepertinya dari beberapa hari yang lalu muncul kerumitan di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi kalau daripada segi keuangan di sini masih bisa saya katakan
cukup terkontrol, cukup tercover, dan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020, ikan bandeng. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu sepertinya sedikit memaksakan kehendak melampaui batas kemampuan kamu. Ya, ini sebenarnya ada positifnya juga ada negatifnya. Kenapa? Karena di sini kamu akan selalu menuntut yang terbaik yang ada dalam kehidupan kamu. Tetapi di sisi yang lain, kamu juga harus bisa memperhatikan kapasitas dan batas kemampuan kamu. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan, justru malah itu menekan kamu. Justru malah itu membebani kamu. Jadi hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu. Memaksakan boleh, tetapi juga harus melihat batas kemampuan kamu itu seberapa. Dan di sini sepertinya kalau untuk urusan pekerjaan kamu terlalu ngoyo sehingga hasil yang kamu dapatkan kurang maksimal. Nah, ini karena apa? Kurangnya perhitungan dan pertimbangan terlebih dahulu. Asal nekat aja lah, katakanlah seperti itu. Jadi dalam urusan pekerjaan maupun urusan usaha ada sedikit hambatan karena kurangnya perhitungan dan sedikit kurang beruntung lah, bisa dikatakan seperti itu di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Kemudian daripada sisi keuangan sebenarnya sih tidak terlalu ada suatu persoalan ya. Walaupun bisa dikatakan di hari Sabtu dan di hari Minggu sepertinya pengeluaran agak cenderung besar daripada hari-hari sebelumnya. Dan di sini memang masih bisa diatasi, tidak terlalu menjadikan suatu persoalan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara Aries dengan pasangannya, memang untuk urusan hubungan asmara harus butuh pikiran yang terbuka antara kamu dengan pasangan kamu. Kenapa? Artinya ketika ada kesalahan, ya udah, apa yang menjadi kesalahan itu harus diakui dan kemudian minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Dan hal ini memang di hari Sabtu dan di hari Minggu nanti Aries itu akan lebih banyak memaafkan kesalahan pasangannya. Nah, pertanyaannya adalah kesalahan daripada pasangan itu mau diulangin lagi atau enggak? Kalau pasangan itu terus diulang-ulangin lagi, ya maka kamu akan terus memaafkan dan memaafkan terus. Nah, ini semua tergantung kepada diri kamu dengan pasangan kamu di dalam kondisi hubungan asmara Aries dengan pasangannya di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 pada khususnya. Oke, tanduk banteng. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Wheel of the Year. Daripada segi keuangan sepertinya ada progres yang meningkat buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini artinya daripada segi keuangan cukup ada sebuah pemasukan yang cukup signifikan atau bisa dikatakan lebih banyak daripada beberapa hari yang lalu. Dan hal ini harus bisa kamu syukuri ketika kondisi keuangan kamu menampakkan sebuah progres yang positif. Tetapi di sini memang ketika keuangan ini berada di dalam kondisi yang positif, ada saja hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan kamu di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Yang pertama sepertinya kalau daripada urusan pekerjaan, pikiran kamu itu sulit sekali dikendalikan sehingga menyebabkan kamu kurangnya berkonsentrasi. Apalagi di tengah fase new normal seperti ini, ada pemotongan jam kerja, kemudian juga ada sistem kerja yang sehari masuk sehari tidak, sehingga menyebabkan kamu ini kurang bisa berkonsentrasi di dalam pekerjaan kamu. Kemudian juga kalau kamu yang berwirausaha, sepertinya usaha kamu juga agak sedikit terdampak dengan masa-masa transisi pandemik seperti saat ini. Dan hal ini kamu masih belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk bisa meningkatkan omset daripada usaha kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sepertinya kamu dengan pasangan kamu ini agak sedikit ada perasaan yang tidak saling tenang satu sama lain. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu itu tingkat sensitivitasnya itu meninggi dan dan bisa dikatakan mudah tersinggung, mudah baper dan mudah marah. Jadi hal ini di hari Sabtu ini usahakan untuk tidak saling memancing emosi satu sama lain. Karena apa? Kondisinya antara kamu dengan pasangan kamu itu lagi sama-sama sensitif, dan kebayangkan kalau sama-sama sensitif itu nantinya akan seperti apa. Jadi di sini usahakan untuk bisa saling menenteramkan,
untuk bisa saling menenangkan dan jangan memancing yang namanya emosi satu sama lain. Lebih baik kamu mancing ikan, nanti dapat pisces, bisa kamu goreng buat lauk makan siang, makan malam, ataupun makan pagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus, dan bersiap-siap sebentar lagi tanggal 31 kamu akan menjadi korban daripada seluruh dunia. Oke, ekor babi. Selanjutnya setelah zodiak Taurus, buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Hermit. Nah, di sini sepertinya ini lebih cenderung spesifik kepada diri kamu sendiri ya, bukan kepada faktor-faktor eksternal yang ada di dalam diri kamu. Nah, di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020, kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri. Jadi kamu itu nggak bisa ngejudge diri kamu sendiri sebelum kamu itu bisa memahami diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa memberikan sebuah penilaian kepada diri kamu sendiri kalau kamu belum bisa memahami diri kamu sendiri. Dan yang pertama adalah kamu harus bisa mengenali apa yang menjadi kekurangan kamu. Nah, ketika kamu bisa mengenali apa yang menjadi kekurangan kamu, maka kamu bisa mengkritik atas diri kamu sendiri. Loh, kok bisa mengkritik diri sendiri? Loh, kadang kita sebagai manusia itu bukan hanya mengkritik orang lain. Karena manusia itu memang pandainya adalah mengkritik kesalahan orang lain. Tetapi dengan kesalahan diri sendiri, kita itu nggak pandai untuk mengkritik. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini, usahakan kamu itu berani dan tegas untuk bisa mengkritik diri kamu sendiri. Ketika diri kamu itu ada sebuah hal yang sepertinya tidak bagus untuk kehidupan kamu. Nah, ketika kamu ada masalah, biarkan pikiran kamu itu memikirkan solusi daripada permasalahan kamu. Jadi ketika kamu ada masalah, itu bisa kamu selesaikan dengan rapi. Bukan hanya sekedar selesai saja, tetapi bisa selesai dengan rapi. Untuk apa? Menghindari masalah itu muncul di kemudian hari. Dan kemudian juga kamu harus punya kekuatan dan energi untuk bisa mencari solusi daripada setiap permasalahan yang kamu hadapi. Nah, permasalahan yang kamu hadapi ini kan sebenarnya bukan hanya soal hubungan asmara saja, tetapi juga soal kekhawatiran kamu terhadap masa depan kamu. Dan di sini sepertinya di hari Sabtu, hubungan asmara kamu sepertinya masih berada di dalam situasi yang timpang, antara jelas, antara tidak, antara jelas, antara tidak. Jadi kalau bisa dikatakan ketika kamu main sebuah laptop atau main sebuah komputer, itu kamu ketika membuka aplikasi, itu kan pesannya not responding. Jalan enggak, berhenti juga enggak. Jadi enggak jelas gitu, not responding gitu, seperti itu. Di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang paling parah adalah kamu terlalu mengkhawatirkan yang namanya masa depan. Nah, di sini sepertinya kalau kamu terlalu khawatir, maka akan ada sebuah ketakutan-ketakutan yang sepertinya akan melingkupi kamu di hari Sabtu ini. Dan hal ini harus bisa segera kamu antisipasi dan menemukan solusinya. Kalau untuk urusan pekerjaan, urusan keuangan, di sini bisa saya katakan oke lah, tidak ada masalah. Untuk pekerjaan aman, masalah keuangan juga aman, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu problematika yang berlebihan. Oke, tetap semangat. Walaupun hubungan asmara kamu ada sedikit permasalahan not responding, tetapi usahakan untuk bisa kamu restart laptop atau gadget kamu supaya tidak not responding lagi. Oke, baterai aki. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Cancer akan mengalami sebuah perbaikan di bulan Juli tahun 2020 ketika memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020. Dan di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Cancer memang ada sedikit perubahan yang lebih baik daripada awal-awal dan pertengahan bulan Juli tahun 2020. Kalau daripada segi pekerjaan sepertinya kamu menemui sebuah kejelasan yang lebih positif lagi arahnya di dalam urusan pekerjaan kamu. Kemudian daripada sisi keuangan, sektor keuangan juga bisa dikatakan progresnya cukup bisa menanjak untuk bisa menopang kebutuhan kamu, memenuhi tanggung jawab kamu, dan memenuhi keinginan-keinginan kamu yang lainnya yang berkaitan erat dengan yang namanya uang. Dan di sini memang sepertinya untuk urusan pekerjaan, untuk urusan usaha maupun untuk urusan keuangan, buat kamu yang punya zodiak Cancer berada di dalam sebuah track yang cukup positif sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Tetapi yang menjadi persoalan lain adalah urusan hubungan asmara. Nggak tahu kenapa kok urusan hubungan asmara Cancer ini kok sepertinya masih belum menemukan titik temu.
garis merah daripada permasalahan yang dihadapi antara zodiak Cancer dengan pasangannya. Nah, ketika hubungan asmara kamu ini ada permasalahan, maka apa yang terjadi? Kamu terlalu memikirkan terus-menerus, dan ketika kamu terlalu memikirkan terus-menerus, apa yang terjadi? Kamu sulit untuk beristirahat, sulit untuk tidur, insomnia, kemudian juga jam tidur kamu terganggu, kamu sering merasakan pusing karena memikirkan sesuatu hal yang secara berlebihan, membuat kamu merasa insecure karena hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, sehingga rasa kecemasan, rasa ketakutan, dan rasa ada gangguan aktivitas yang lainnya sepertinya mempengaruhi sekali daripada urusan hubungan asmara kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, di dalam hubungan asmara kamu ini harus bisa segera dicari titik temu daripada permasalahan yang kamu hadapi. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan beban pikiran kamu secara berlebihan. Oke? Fokus untuk hubungan asmara kamu, segera selesaikan supaya tidak semakin melebar dan semakin membesar. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Baterai laptop. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Page of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus bisa terfokus dengan solusi masalah kamu yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi kamu harus fokus kepada cara untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Hindari fokus kepada dampak buruknya. Kenapa kamu sering sekali tertekan oleh pikiran kamu, sering merasa terbebani? Karena apa? Kamu terlalu memikirkan dampak buruk daripada masalah yang kamu hadapi. Kalau kamu terus memikirkan dampak-dampak yang buruk, maka apa yang terjadi? Malah tekanan-tekanan dan tekanan yang akan kamu hadapi. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa lebih terpusat lagi pikiran kamu untuk fokus kepada solusi. Nah, ketika kamu bisa fokus kepada solusi, maka masalah yang akan kamu hadapi ini akan bisa terselesaikan. Nah, hal ini seharusnya bisa kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, dan kamu sudah pernah kok mengalami kondisi ini sebelumnya, sehingga hal ini masih cukup bisa dijadikan suatu hafalan buat kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Usahakan untuk selesaikan permasalahan itu satu persatu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kamu. Jadi jangan biarkan masalah yang kamu hadapi saat ini itu menumpuk. Karena apa? Karena pikiran dan kapasitas kamu itu terbatas, nggak bisa menyelesaikan segala sesuatu secara berlebihan. Karena apa? Kalau segala sesuatunya berlebihan, maka nanti akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan kamu maupun kehidupan keluarga kamu. Kalau untuk urusan keuangan sih sebenarnya nggak terlalu menjadi soal, nggak terlalu menjadi suatu permasalahan ya. Tetapi di sini memang masalah-masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam usaha, dan masalah sosial ini yang masih menjadikan suatu permasalahan. Hubungan asmara pun juga di hari Sabtu ini tidak terlalu ada sesuatu yang cukup bermasalah, sehingga hubungan asmara kamu masih cukup berada dalam sebuah kondisi yang aman di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo, ekor singa. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Eight of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands, yang di sini artinya apa? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahkan ini bisa berlaku untuk bulan Agustus tahun 2020. Buat kamu yang punya zodiak Virgo, sepertinya di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini akan ada banyak sekali tanggung jawab kamu yang sepertinya akan bermain dengan yang namanya uang. Nah, di sini sepertinya faktor keuangan akan menjadi sebuah tanggung jawab kamu yang cukup besar di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Dan ketika kondisi keuangan ini menjadi tanggung jawab kamu, maka kamu nggak boleh stres. Kamu nggak boleh kepikiran, nggak boleh merasa negatif. Karena apa? Karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab kamu yang harus bisa kamu selesaikan. Karena apa? Kalau kamu semakin stres, maka masalah itu nggak akan selesai-selesai. Maka dari itu kamu harus bisa menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, sehingga kamu tidak memikirkan hal-hal yang negatif, yang sifatnya mendistraksi atau merusak diri kamu sendiri. Sebenarnya apa sih yang merusak diri kamu sendiri? Ya adalah pikiran-pikiran negatif kamu. Ketika kamu berpikir negatif, maka secara tidak langsung itu merusak diri kamu sendiri, baik merusak pikiran maupun merusak fisik kamu. Merusak pikiran karena kamu terlalu berpikir negatif sehingga kamu berpikir yang tidak-tidak, dan merusak fisik kamu. Kamu jadi kesehatan terganggu, kemudian juga aktivitas kamu terganggu. Jadi hal ini cukup sekali berdampak. Oleh karena itu usahakan jangan
terlalu stres, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Memang ketika ada masalah, kamu terlalu berlebihan di dalam menyikapi masalah kamu. Oleh karena itu, usahakan untuk bisa lebih fokus untuk memperbaiki keadaan. Dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa kok yang namanya memperbaiki keadaan kamu. Dan kamu percaya dengan kemampuan kamu, dengan segala bentuk tanggung jawab kamu, pasti akan bisa terselesaikan dengan sangat baik. Untuk urusan keuangan juga di sini bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Virgo sedang membangun kemandirian keuangan. Artinya di sini kamu sangat fokus sekali untuk bisa terfokus membangun sistem keuangan yang mandiri. Jadi di sini untuk masalah pekerjaan juga bisa dikatakan kamu sangat kerja keras sekali untuk membangun keuangan dan sampai saat ini memang belum menampakkan hasil yang maksimal. Tetapi nanti ketika sistem ini sudah terbangun, maka kondisi keuangan kamu akan baik-baik saja. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, buat yang punya zodiak Virgo, di hari Sabtu ini sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Jadi antara kamu dengan pasangan itu bisa saling support satu sama lain sehingga bisa mengecilkan masalah yang besar dan menghilangkan masalah yang kecil. Hal ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Virgo daripada urusan hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Rock mini cabe-cabean. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Death. Oke, pembacaannya masih belum bisa positif ya buat kamu yang punya zodiak Libra. Jadi di sini saya mohon maaf, bukan berarti saya tidak ingin yang positif, tetapi di sini memang sepertinya buat kamu yang punya zodiak Libra, sepertinya kamu masih belum bisa berpikir positif daripada permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Di sini memang di hari Sabtu ini memang ada dampak daripada masalah kamu yang kemarin. Sehingga apa? Di hari Sabtu ini tekanan yang kamu hadapi itu cukup besar. Sehingga ada rasa stres, ada rasa inosen, merasa bersalah, kemudian juga terlalu berpikir berlebihan, dan juga terlalu sulit untuk menerima keadaan. Dan hal ini sepertinya berkecamuk menjadi satu di dalam kehidupan kamu. Dan ketika ini terjadi di dalam kehidupan kamu, maka apa? Kamu tidak bisa mengendalikan diri kamu. Karena apa? Karena semuanya bercampur menjadi satu, seperti gado-gado, tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga malah menjadikan sebuah kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu, terutama untuk masalah usaha maupun untuk masalah pekerjaan. Memang masalah usaha sempat baik sedikit tetapi kemudian jatuh lagi, dan hal ini memang terjadi karena saat ini fase kamu berada di dalam aura yang masih terlalu negatif ya. Artinya aura Libra di hari Sabtu ini sepertinya masih cenderung hitam menuju kepada merah. Jadi di sini memang masih belum menampakkan sebuah aura yang positif buat kamu yang punya zodiak Libra. Tetapi nggak usah khawatir, ini semua bisa kok kamu atasi. Asalkan apa? Asalkan yang pertama, kamu bisa mengendalikan apa yang harusnya kamu kendalikan. Jadi kamu harus bisa lebih terfokus dengan hal-hal yang kamu bisa lakukan. Kemudian kamu harus melepaskan hal-hal yang memberatkan kamu. Jadi hal-hal yang memberatkan kamu itu jangan kamu bawa terus. Kalau hal-hal yang memberatkan kamu itu kamu bawa terus, ya maka kemana-mana kamu akan merasa terbebani. Maka lepaskanlah beban itu. Ibarat kata ketika kita tenggelam di laut, maka kita harus melepaskan hal-hal yang memberatkan kita. Kita harus menggenggam hal-hal yang ringan. Nah, hal-hal yang ringan ini yang harusnya kamu genggam, bukan malah membawa masalah yang berat. Karena apa? Kalau kamu terlalu membawa masalah yang berat, maka kamu akan merasa terdistrasi, merasa terbebani, merasa tekanan-tekanan itu terus masuk di dalam diri kamu. Maka hal ini harus bisa kamu lepaskan. Hal-hal yang membebani kamu harus bisa kamu lepaskan. Memang harus mengorbankan beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Tetapi daripada kamu terus-terusan seperti ini, malah akan menjadikan beban pikiran buat kamu. Oleh karena itu, harus berani ambil resiko, lepaskan hal yang membebani kamu. Termasuk urusan asmara. Kalau kamu yakin urusan asmara itu membebani kamu, maka kamu harus melepaskan dia. Dia jangan sampai mengganggu masa depan kamu, buat yang belum menikah khususnya. Kalau yang sudah menikah, ya harus dicari titik tengahnya. Masalahnya apa? Oke, masalah ekonomi. Oke, kita selesaikan. Apa masalahnya? Apa masalah ekonomi kamu? Apa masalah ekonomi saya? Oke, kita cari jalan tengahnya. Ketika sudah menikah, kita hidup sama-sama dengan satu ekonomi yang sama di dalam satu atap untuk bisa menemukan solusi. Bukan malah menyalahkan satu sama lain dan malah adu argumentasi. Seperti itu kondisi Libra di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020 ini. Pokoknya tetap semangat, harus yakin kamu pasti bisa untuk melewati ini semua. Oke, petasan Apollo.
Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu The Empress. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Di sini kamu jangan terlalu sepele, jangan terlalu sepele, kamu terlalu banyak menyepelekan masalah. Oleh karena itu di sini memang ada sebuah perasaan negatif di hari Sabtu ini sehingga kamu itu nggak tahu keadaan yang saat ini sedang kamu hadapi di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Memang terlihat baik-baik saja, padahal di dalam arus bawah kamu itu ada sesuatu hal yang tidak terlalu baik. Hal ini terjadi karena apa? Terjadi karena kamu itu terlalu menyepelekan keadaan. Nah, ketika kamu terlalu menyepelekan keadaan, maka nggak heran kalau ada masalah-masalah yang sepertinya pucuk muncul di dalam kehidupan kamu atau timbul di permukaan kamu. Maka dari itu usahakan The Fool, hindari kecerobohan. Kecerobohan kamu apa? Terlalu menganggap sepele. Ketika kamu terlalu menganggap sepele, ya maka nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, mau sekecil apapun masalah, harus kamu selesaikan dengan serius. Harus kamu selesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah itu malah mengikuti kamu kemana-mana. Jadi yang kemarin itu sudah dijadikan pengalaman, masalah nggak boleh mengikuti kamu kemana-mana. Jadi harus bisa punya ketegasan untuk tidak menyepelekan yang namanya sebuah permasalahan. Maka dari itu usahakan untuk bisa lebih tegas lagi terhadap diri kamu. Ketika ada masalah maka harus segera diselesaikan. Jangan terlalu menunda-nunda. Nanti kalau kamu terlalu menunda-nunda, masalah itu menumpuk dan menumpuk, malah kamu yang kerepotan. Jadi hal ini harus bisa kamu jadikan suatu referensi di dalam kamu menyelesaikan sebuah permasalahan kamu. Kalau untuk masalah keuangan di hari Sabtu ini sepertinya masih cukup stagnan. Tidak ada hal yang naik, juga tidak ada yang turun, jadi masih cukup stabil begitu untuk masalah kondisi keuangan kamu. Untuk masalah pekerjaan cukup aman, tetapi memang ada beberapa masalah yang itu tadi yang saya katakan di awal, terlalu menyepelekan permasalahan. Untuk masalah hubungan asmara juga terlalu menyepelekan masalah. Jadi ketika kamu dengan pasangan kamu itu ada masalah, itu terlalu sepele. Alah, udahlah gitu doang, nanti juga baikan sendiri. Nah, kemudian membaik. Kemudian ada masalah lagi, udahlah gitu doang, nanti juga membaik lagi. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, yang namanya sebuah hubungan asmara, itu kamu seperti membawa sebuah karung yang kamu simpan batu. Satu batu. Lama-lama karung itu akan berat. Nah, ketika karung itu berat, lama-lama dia akan jebol. Nah, seperti itu yang saya khawatirkan ketika kamu terlalu menyepelekan yang namanya sebuah permasalahan. Jadi ketika ada masalah, usahakan langsung kamu selesaikan pada hari itu juga. Jadi jangan terlalu menunda-nunda yang namanya menyelesaikan masalah. Karena ketika kamu menunda-nunda yang namanya masalah, maka masalah ini nanti akan semakin membesar dan malah memberatkan kamu untuk melangkah di dalam kehidupan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio, saklar lampu. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Queen of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Oke, sangat positif sekali pembacaan buat zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Daripada segi rezeki, di sini kamu sedang bersemangat sekali untuk bisa mencari rezeki dari berbagai arah. Artinya kamu tidak hanya fokus dengan satu pemasukan saja, tetapi juga harus fokus dengan sumber-sumber pemasukan yang lainnya. Dan hal ini memang untuk memulihkan kondisi keuangan kamu yang di beberapa hari yang lalu cukup mengalami sebuah pengeluaran yang cukup besar. Dan hal ini sangat bagus sekali ketika kamu bisa melakukan hal ini untuk bisa menambah pemasukan daripada diri kamu, tidak hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Kemudian untuk masalah pekerjaan di hari Sabtu ini sepertinya cukup aman, cukup safe menjelang weekend. Sepertinya juga pekerjaan kamu berada dalam kondisi yang cukup kondusif dan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Memang tekanan ada, tetapi tekanan itu tidak sampai yang namanya membebani diri kamu. Kemudian juga untuk masalah usaha, sepertinya kamu sedang membangun sebuah planning. Usaha kamu ini mau kamu bawa kemana atau usaha kamu ini mau kamu jadikan seperti apa atau. Jadi di sini memang masih menjadi sebuah pikiran yang akan menjadi sebuah planning yang nantinya entah di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, planning ini akan segera kamu realisasikan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara zodiak Sagittarius dengan pasangannya, di sini sepertinya antara kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya memang sedang berusaha merangkai sebuah harapan satu sama lain. Jadi kamu dengan harapan kamu sendiri, pasangan kamu juga dengan harapan kamu sendiri. Nanti harapan itu akan dimusyawarahkan untuk mendapatkan sebuah mufakat yang dimana nanti akan menjadi sebuah
rakornas ya, rapat hubungan kerja nasional antara diri kamu dengan pasangan kamu. Jadi nanti poin-poin yang penting itu akan menjadi suatu prioritas utama di dalam kondisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi di sini sangat bagus sekali ketika hubungan asmara kamu itu saling menggabungkan impian satu sama lain. Dan hal ini semoga bisa menjadi arah yang lebih positif dan menjadi harapan kamu yang terwujud di tahun 2020 ini. Oke, pokoknya tetap semangat dan tetap berada dalam koridor yang jelas. Ketika kondisi keuangan baik, jangan lupa untuk bersedekah untuk meningkatkan kondisi ekonomi kamu. Ingat, dengan bersedekah akan membukakan pintu rezeki kita daripada arah yang tidak kita sangka-sangka. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Panah asmara. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak yang saya bacakan di hari ini. Di hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate, semua kembali lagi kepada moon and rising kamu. Jadi disesuaikan dengan moon and rising kamu karena ini adalah pembacaan general. Jadi sekali lagi saya katakan tidak spesifik menuju kepada salah satu individu. Jadi ada baiknya ya dijadikan sebuah referensi ketika ada sebuah hal yang buruk atau negatif, dijadikan suatu kehati-hatian. Jadi ini adalah sebuah referensi dan sebuah motivasi untuk bisa meningkatkan kehati-hatian dan patokan yang menjadi prioritas kehidupan kamu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Dan mau yang personal reading bayarannya cukup simple, cukup bayar pakai jempol sama subscribe. Kamu sudah bisa konsultasi dan curhat dengan kami tim Zodiak Harian di Facebook Zodiak Harian, di Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa komentar di channel YouTube Zodiak Harian. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya dan jangan pernah bosan untuk menikmati video-video dari kami. Terakhir, kalimat yang seperti biasa saya ucapkan, Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.